Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bersama saya Made Sukren Karang kembali hadir dalam Harmoni Bali. Pemirsa, wabah COVID-19 tidak hanya membawa dampak dari sisi ekonomi, tapi juga pada psikis seseorang. Berdasarkan data, terjadi peningkatan jumlah pasien yang berkonsultasi ke dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Dan yang perlu kita garis bawahi, kemungkinan untuk melakukan cobaan untuk melakukan bunuh diri itu juga cukup tinggi. Nah, berkenaan dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 September setiap tahunnya, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana upaya untuk mencegah bunuh diri di masa pandemi. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Dr. Ida Bagus Gede Wisnu Wardana, SPKJ M Biomed. Beliau merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia Provinsi Bali. Om Swastiastu, Dr. Wisnu. Apa kabarnya Niki? Baik. Sehat ya? Ya. Sehat ya. Waduh, ini dokter sehat selalu kan? Jadi ada satu kalimat juga di satu pembukaan saya tadi, ada di selain membawa dampak ekonomi ini wabah COVID-19 juga banyak sekali orang yang berkonsultasi ke dokter spesialis kejiwaan atau psikiater ya dok ya. Okay. Benar begitu ya dok ya. Begitulah. Nanti kita akan coba untuk mengulas lebih banyak lagi ini apakah ada kecenderungan untuk melakukan upaya bunuh diri nanti tapi ya dokter. Dan selain dokter Wisnu kita juga sudah kehadiran siapa yang tidak kenal dengan dokter Cho, ada dokter Cokorda Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars. Om Swastiastu Dokter Cho. Punabdi Gatra niki. Sehat. Kali kedua saya ketemu dengan Dokter Cho. Hari ini kita pakai face shield untuk melakukan protokol kesehatan juga dok. Karena disampaikan juga sudah kasusnya meningkat terus dan Bali sepertinya akan mendekati Jakarta ya. Dari Asosiasi Rumah Sakit juga sudah mengatakan ketersediaan tempat tidur juga sudah mencapai hampir angka 100%. Jadi kita betul-betul harus dibuat waspada dan berjaga-jaga jangan sampai kita menjadi agen penularannya nanti. Oke, baik. Dokter, seperti di awal Karang menyampaikan bahwa ini wabah COVID-19 tidak hanya membawa dampak dari sisi ekonomi, tapi juga pada psikis seseorang. Ini kalau dokter-dokter berdua, ini Dokter Cho dan juga Dokter Wisnu pasti mengetahui di lapangan. Ini angkanya cukup tinggi kah dok yang berkonsultasi kepada para psikiater, Dokter Wisnu? Iya, terima kasih. Kalau angkanya itu dari masing-masing rumah sakit atau dari setiap praktek swasta psikiater saya tidak tahu pasti. Tetapi dari tempat saya, kebetulan saya di Rumah Sakit Mangusade, nah di sana itu lumayan banyak. Dan kebanyakan mereka juga terdampak langsung dari COVID. Jadi dampaknya bukan dampak kesehatan aja, ternyata memang dampak psikis. Mereka mengalami stres karena kan pandemi ini juga menyebabkan banyak orang yang harus dirumahkan, kemudian juga biasanya beraktivitas sehari-hari di luar rumah, sekarang mereka harus banyakkan di dalam rumah. Tiba-tiba harus melakukan aktivitas di rumah saja, di rumah. Bahkan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Itulah yang menyebabkan mereka mengalami yang namanya stres, seperti itu. Dan kemudian juga karena banyak yang harus dirumahkan dan tanpa banyak yang punya tunjangan ekonomi, yaitu juga sebagai faktor penambahnya. Jadi dari sisi ekonomi juga berpengaruh. Baik. Dokter Wisnu dan Dokter Cho kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana mencegah bunuh diri di masa pandemi. Dan yang pastinya nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi.
Ya, cegah bunuh diri di masa pandemi masih menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Lain nanti akan kami buka. Silakan Anda bisa berpartisipasi, bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Ida Bagus Gede Wisnuwardana. Beliau merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia Provinsi Bali, dan juga ada Dr. Cokordo Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars tentunya. Baik, saya ke Dr. Cok dulu. Dr. Cok, ini kalau kita berbicara tentang sekali lagi dampak dari pandemi COVID-19 ini, bagaimana sih sebenarnya dampak dari selain dari sisi ekonomi terhadap tingkat bunuh diri ini cukup tinggi juga kah, Dok? Ya, angka yang kami dapatkan sampai 6 bulan terakhir ini setelah COVID dari Suryani Institute for Mental Health, terdapat 48 kasus bunuh diri yang sudah terjadi. Dan di bulan September ini, 2 minggu terakhir, sudah ada 2 kasus yang terjadi. Nah, ini menunjukkan memang secara langsung COVID itu berimplikasi terhadap psikologis orang. Karena kita berada dalam keadaan yang tidak menentu, rasa cemas, kemudian takut, yang kemudian berimplikasi ke rasa ketakutan yang semakin meningkat, yang juga akan berujung kepada perasaan putus asa karena tidak tahu kapan akan berakhir ini. Nah, hal-hal semacam ini tentu membuat mereka yang tadinya punya harapan bahwa meskipun saya diberhentikan, tidak ada penghasilan sesaat saja, akan ada kesempatan untuk memperbaiki, tapi setelah 6 bulan ini semakin terasa, semakin tidak jelas apa yang harus mereka lakukan. Kita berharap sebenarnya ada proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat kita ketika menghadapi permasalahan ini. Tapi juga kita ketahui tidak semua orang mampu untuk itu. Sehingga ini yang juga menjadi faktor risiko kenapa angka bunuh diri ini masih tetap terjadi. Meskipun di tengah masyarakat sibuk memikirkan corona itu, tetapi ketidakmampuan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi sehari-hari ini juga membuat mereka menjadi semakin rentan. Dan kalau tidak disikapi dengan serius, kondisi yang merupakan suatu keadaan gawat darurat di bidang psikiatri ini akan berujung pada lonjakan kasus bunuh diri tentunya. Kita ketahui bahwa sekarang rumah sakit huniannya juga sudah penuh, boleh dikatakan demikian dari Asosiasi Rumah Sakit. Ini membuat mereka-mereka yang ingin mengatasi permasalahan di luar corona itu menjadi sulit mencari tempat, mau kemana. Nah, sementara layanan juga tambah berkurang untuk menyikapi permasalahan ini. Nah, hal-hal ini tentu perlu kita sikapi karena kalau tidak nanti angka tambah tinggi, kejadian tambah tinggi, maka mau tidak mau akan membebani tidak hanya keluarga, masyarakat, tapi juga bangsa ini tentunya. Oke, baik. Dr. Wisnu, nih tadi ada yang menarik di situ, rasa cemas, rasa takut, kemudian apakah ini yang dialami atau yang dinamakan seseorang mengalami gangguan penyesuaian kondisikah dari awalnya kondisinya yang bisa dikatakan stabil, kemudian tiba-tiba harus melihat kenyataan bahwa wah ini saya tidak mampu untuk melanjutkan kehidupan, seperti itukah? Bisa jadi. Jadi memang kalau kaitannya dengan pandemi ini, seperti kita tahu, di awal-awal itu informasi agak kurang. Kemudian makin beriringnya waktu, banyak informasi yang masuk dari media sosial, dan itu bersimpang siur, mana yang benar, mana yang salah. Tapi kan dari Dokter Indonesia atau dari WHO sudah mengeluarkan juga banyak informasi, kemudian dari pemerintah. Tetapi tampaknya kebanyakan masyarakat belum siap untuk menghadapi itu karena mereka tidak prepare dari segi ekonomi, juga mereka tidak prepare, dan mereka tidak menyiapkan faktor psikisnya untuk menghadapi situasi pandemi yang akan terjadi. Jadi kebanyakan mereka kaget sendiri, kemudian mengalami gangguan penyesuaian, dan akhirnya seiring berjalan waktu kemudian kita sudah dari terakhir pertama kali muncul itu kan rame-ramenya itu mulai di akhir tahun nih, akhir tahun 2019. Nah, kemudian awal-awal itu masyarakat masih yang utama mereka tuh ketakutan terhadap virusnya itu sendiri, dan mereka masih nurut untuk dilakukan lockdown atau segala macam. Tetapi
begitu masuk ke berhentinya situasi pariwisata terutama di Bali, dan banyak yang harus kerja di rumah dan mereka harus diam di rumah tanpa banyak persiapan. Mereka menyangkanya waktu itu kan hanya berlangsung cuma berapa bulan, 3 bulan, ternyata sudah lebih dari itu. Nah, di situ terjadi gangguan penyesuaian dan rasa putus asa muncul karena tidak menentu juga kapan ini akan berakhir. Kemudian juga berapa kali ada peraturan yang gonta-ganti bisa masuk ke Indonesia atau ke Bali, kemudian di peraturannya keluar lagi tidak bisa, jadi tidak memungkinkan lagi seperti itu. Jadi ya rasa ketidakpastian itu menyebabkan stres pada mereka. Baik, Dokter Cho, ini stres, rasa takut, rasa cemas, itukah penyebab seseorang mengambil suatu tindakan untuk mengakhiri dirinya sendiri? Awalnya itu menjadi pemicunya, tetapi yang menyebabkan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya itu adalah misteri sampai sekarang. Karena kita ketahui bunuh diri ini adalah sangat kompleks, tetapi sering orang menyederhanakannya. Sehingga kalau kita lihat di media kesannya, oh hanya karena putus pacar, oh hanya karena tidak mendapatkan pekerjaan, oh hanya karena tidak dibelikan pakaian dan sebagainya. Jadi terkesan sangat sederhana. Padahal kalau kita sempat bertanya pada mereka, sayangnya ya sudah yang berhasil bunuh diri sudah tidak bisa bercerita lagi. Tetapi buat mereka yang gagal, masih ada kesempatan untuk mereka bercerita. Ada waktu di mana mereka tidak tahu apakah akan mengambil tindakan itu atau tidak. Jadi ada semacam ambivalensi dalam diri mereka, keraguan-raguan. Nah, di sana kita katakan mereka yang melakukan tindakan bunuh diri itu memang orang yang berani tetapi salah mengambil langkah. Di tengah permasalahan yang dihadapi itu harusnya mereka punya pilihan-pilihan lain selain mengakhiri hidupnya. Apakah bertanya atau bercerita ke orang, sahabat, kerabat dan sebagainya. Tetapi kenyataannya mereka sudah merasa bahwa dirinya berada di keadaan yang gelap, lorong yang dalam, tidak mungkin ada orang yang akan membantu, sehingga yang namanya harapan itu betul-betul tidak mereka rasakan. Dan itu yang membuat kemudian mereka memutuskan ya sudah, selesai saja. Jadi bisa dikatakan ini kecenderungan melakukan bunuh diri ini bisa menyerang siapa saja? Bisa, siapa saja, dan itu tidak menutup kemungkinan dari strata mana mereka. Entah ekonomi rendah, ekonomi tinggi, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, siapa saja bisa terkena. Tergantung ketahanan mereka, kekuatan mereka untuk menghadapi stres tadi. Apakah mereka akan berani menghadapi tantangan hidup yang mereka hadapi saat ini, ataukah mereka memutuskan untuk mengakhiri perjuangan yang dihadapi ini. Baik, Dokter Cok, dari angka yang terjadi saat pandemi ini sendiri, apakah angka bunuh diri yang bagi saya cukup tinggi juga ini, bagi masyarakat kita juga dibuat kaget pada saat pandemi ini sendiri, apakah hanya permasalahan pandemi ini yang menjadi pemicu mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri dirinya sendiri? Ya, menarik dari data ini ternyata 35%, hampir 35% itu penyebabnya penyakit fisik yang kronis. Artinya ada perasaan tidak berdaya yang mereka rasakan akibat penderitaan yang mereka derita saat ini, ditambah dengan kondisi pandemi ini yang semakin memperberat mereka. Karena keinginan untuk mencari pengobatan harus mereka tunda misalnya, di mana rumah sakit menutup layanan atau mengurangi layanan, sehingga mereka pun akhirnya merasa ya untuk apa lagi bertahan hidup ketika tempat yang kami harapkan bisa memberikan bantuan ternyata sudah tidak lagi memberikan layanan. Nah, sehingga ini perlu menjadi perhatian kita semua bahwa penyakit fisik yang kronis tidak serta-merta hanya permasalahan fisik saja. Tetapi secara psikologis betul-betul membebani mereka untuk mampu punya motivasi bertahan dan berjuang melawan penyakit yang dideritanya ini. Dan penyebabnya yang menarik adalah hampir 80% mereka melakukan dengan cara yang dilakukan ini adalah dengan cara gantung diri. Jadi gantung diri ini boleh dikatakan angka keberhasilannya 99,99% lah. Ya, kecuali kalau Tuhan belum menghendaki mereka mungkin tidak berhasil bunuh diri. Sebagai contoh misalnya ada seorang anak
yang sudah merasa putus asa, dia sudah masuk ke kamar mandi, sudah berdiri di atas bak mandinya dengan tali gantungan, tinggal melompat saja, tapi tiba-tiba telepon berdering, dan itu mengagetkan dia. Dan itulah 0,sekian 1% itu yang boleh kita katakan mujizat dari Tuhan yang memang belum menghendaki orang ini untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sederhana, bukan karena dia pergi ke psikiater, bukan karena dia pergi ke psikolog, tetapi ada hal yang sederhana yang membuat dia terjaga dan kembali untuk berani melanjutkan kehidupannya ini. Nah, hal-hal semacam ini tentu perlu kita lihat bersama, bahwa jangan menganggap ketika orang mengatakan hidup ini sudah tidak ada artinya, hidup ini sudah tidak berguna, lebih baik saya mati saja, itu suatu hal yang dianggap main-main. Tetapi ini adalah suatu kondisi yang serius yang memerlukan penanganan segera. Boleh dikatakan emergency, gawat darurat. Jadi jangan dianggap gawat darurat itu mereka yang kecelakaan, yang fisiknya berantakan, tetapi secara psikologis inilah yang kita katakan kegawat daruratan. Baik, ini menarik yang kecenderungan melakukan bunuh diri bisa menyerang siapa saja, dan dokter mengatakan seorang anak. Jadi bisa dikatakan usia seseorang atau usia berapa seseorang bisa melakukan tindakan bunuh diri itu sendiri, Dok? Ya, normalnya kita melihat anak itu masih punya pemikiran fantasi sampai 10 tahun pertama. Jadi nilai baik buruk itu belum secara logis mereka pahami, sehingga merasa bahwa kehidupan ini memang indah normalnya. Tapi pada kenyataannya kasus yang termuda kami dapatkan umur 10 tahun sudah melakukan tindakan bunuh diri. Nah, ini menunjukkan ada kerentanan di masyarakat kita, terutama di keluarga, kegagalan dalam menanamkan nilai baik dan buruk pada anak. Bahwa kalau dia melakukan tindakan ini, maka kalau di budaya Bali dikatakan kan 6.000 tahun atau 600.000 tahun atmanya itu tidak akan bisa mencapai surga. Tetapi sekarang kita lihat bahwa sanksi sosial, pressure dari masyarakat untuk tidak melakukan tindakan bunuh diri sepertinya diabaikan. Karma pala sudah mulai diabaikan. Mereka yang bunuh diri yang tadinya harus dikuburkan di tempat yang berbeda, tidak boleh mendapatkan upacara sama seperti yang mereka mati normal, sekarang bisa kita lihat disamakan. Karena dianggap ini juga manusia, keluarga, kerabat kita. Sehingga ini membuat kita merasa mati biasa dengan mati bunuh diri sama saja. Tidak ada hal yang harus dikeramatkan. Dan ini yang akhirnya membuat di pemikiran masyarakat kita ya tidak jadi masalah. Kalau memang ada masalah, selesaikan dengan cara bunuh diri. Demikian. Dan juga kita ketahui pressure dari media seperti tadi Dr. Wisnu katakan, sangat banyak membuat kebingungan di antara kita, mana yang baik, mana yang buruk, apakah bunuh diri itu menjadi suatu tren, kemudian apakah ini menjadi suatu gaya hidup. Nah, ini membuat kita tidak tahu apakah posisi atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu akan memberikan implikasi terhadap mereka yang ditinggalkan maupun kepada masyarakatnya. Dan itu yang akhirnya kita rasakan sekarang ini, bahwa tambah lama tambah banyak orang melakukan tindakan bunuh diri. Baik, Dr. Wisnu, kita rehat kembali, pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silakan Anda ingin berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih di Harmoni Bali, bagaimana cegah bunuh diri di masa pandemi menjadi topik kita pada sore hari ini. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Bunuh diri di masa pandemi masih menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Masih bersama Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana dan juga Dr. Ida Bagus Gede Wisnu Wardana. Silakan, lain sudah kami buka kembali. Dr. Wisnu, kalau kita berbicara tentang kondisi, nah, ini sebagai pemicu seseorang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri adalah secara mental. Nah, ini
penyakitkah kalau kita berbicara tentang sakit mental seseorang? Memang kalau faktor gangguan faktor mental atau faktor psikis itu dia ada. Jadi contohnya orang yang memiliki gangguan bipolar, kemudian kepribadian tipe ambang, kemudian yang mengalami major depression, itu bisa. Tetapi di luar itu tentu harus ada stresor yang menjadi pemicunya. Baik. Baik. Ada Pak Ketut dari Tampak Siring Niki dari Gianyar yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Ketut. Betul. Ya, selamat sore Om Swastiastu Bapak Menteri Suku dan Karang. Ye, semua cowok itu bagus. Om Swastiastu tuh. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Ketut. Nggih. Tiang wenten atur kedai niki endados hanya di Bali ampun ya sampai bunuh diri ni ke pang mulat serira lah ni ke penapiang makada sebeniki bunuh diri ni kok banyak saja ni ke negatif ni ke endados pang do ya ni kata Nggih. santokan upacara ni ke dibunuh diri ni ke harus besar ni kan tanda dos patuh sarang mati biasa. Yes, Caru niko di tempat bunuh diri niko penting gede niko. Di samping niko di APN sekat di Dumone sebelum 3 tahun lebih tanda dos. Sekat di Dumone. Tanda dos mulat serira ya masa niko ampun perlu sabar masa. Nggih. Kada anak sarang-sarang niki. Nggih. Sarang-sarang juga anak penyakit niki natanya wentan sira-sira. Seksema Pak Ketut ring Tampak Siring yang sudah memberi masukan tadi juga sempat disampaikan oleh Dr. Chok ini sendiri bagaimana dampak dari bunuh diri itu kalau kita di Bali niki nggih, Dok ya. Kita berbicara kan kita sebagai masyarakat komunal yang boleh dikatakan ada kedekatan satu sama lain, menyama beraya konsepnya. Tapi ketika menyama beraya itu tidak berjalan, apalagi ada yang namanya sepeang, sanksi sosial yang luar biasa buat orang Bali, ini justru akan membuat mereka merasa ada perasaan sendiri, tidak menjadi bagian dari masyarakat itu, dan akhirnya merasakan untuk apa? Karena nilai sendiri tidak ada. Nah, maka dari itu apa yang disampaikan oleh Pak Ketut itu sangat benar sekali. Kalau kita dari masyarakat juga mulai ada keterpanggilan untuk melihat sesama, tetangga, kerabat, apa yang perlu dibantu, apa yang menjadi permasalahan mereka, sehingga mereka tidak menjalani permasalahan yang dihadapi atau beban hidup mereka itu dengan kesendiriannya. Ya, seperti tadi Dr. Wisnu juga katakan kan, ini secara kondisi kesehatan mental juga berkontribusi, artinya ketika mereka memiliki gangguan entah bipolar, kemudian juga ada depresi, ada mungkin psikotik yang lebih berat lagi, itu berkontribusi untuk seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Maka dari itu perlu peran serta atau keikutsertaan dari tenaga profesional tentunya. Dan dalam hal ini kan Dr. Wisnu selaku ketua dari PDSKJI Bali ini akan sangat ditunggu perannya untuk masyarakat kita di Bali ini. Ya, berbicara tentang peran serta kemudian kerjasamanya, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini kan baru saja dilewati atau diperingati setiap tanggal 10 September dan tema tahun 2020 ini sendiri adalah pentingnya kerjasama dalam menjalankan upaya pencegahan bunuh diri ini sendiri. Nah, ada kata pentingnya kerjasama di sini, dokter. Apa yang ingin diambil atau disampaikan pentingnya kerjasama? Kerjasama dalam hal apa ini, dok? Kerjasama tentunya dalam segala bidang, karena bunuh diri ini tidak hanya tanggung jawab dari psikiater atau dokter ahli jiwa saja, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama, permasalahan kita bersama. Kejadiannya tidak akan terjadi hanya di rumah sakit, tetapi banyak justru terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu keterlibatan baik dari tenaga pendidik, guru-guru untuk mulai bercerita kembali kepada anak didiknya, utamanya sekarang dengan sistem online ini,
bercerita untuk memotivasi mereka atau menanamkan nilai baik buruk lah. Kalau Anda tidak mengikuti kata orang tua atau yang ditugaskan di sekolah atau melakukan tindakan yang buruk atau yang dibully oleh teman, di sana ada nilai baik buruk. Kalau kita melakukan hal yang buruk akan masuk neraka, kalau ceritanya masih pada mereka yang 10 tahun ke bawah. Dan kalau berbuat baik akan bisa masuk ke sorga. Lewat cerita yang akan dimainkan oleh guru sebagai tenaga pendidik akan memiliki kerjasama ataupun peran yang luar biasa. Kemudian dari pemuka agama, kembali menanamkan seperti tadi kata Pak Ketut, bahwa upacara akan sangat berbeda buat mereka yang melakukan tindakan bunuh diri. Kemudian juga tidak bisa langsung menyatu dengan beliau karena tindakan yang dilakukan. Nah, kembalilah Pak dari pemuka-pemuka agama maupun pemuka masyarakat untuk juga terlibat menyuarakan kembali hal ini. Dan tidak lepas juga peran serta pemerintah. Harus ada edukasi dari pemerintah, entah berupa pamflet, brosur, ataupun melalui media cetak, media massa, untuk tidak hanya menyampaikan angka ataupun kematian yang ditimbulkan, tetapi apa yang terjadi kemudian pada mereka yang ditinggalkan. Bagaimana beratnya jika seorang harus melakukan tindakan bunuh diri kepada keluarga, kepada masyarakat. Nah, itu mungkin perlu dilakukan juga oleh pemerintah, terlepas tenaga profesional, seperti sekarang ada psikiater, ada psikolog, dokter yang juga harus mewaspadai tanda-tanda dini seseorang akan melakukan tindakan bunuh diri itu. Dr. Wisnu, pentingnya kerjasama. Berarti ini bukan semata-mata tugas dari dokter atau psikiater untuk mencegah terjadinya bunuh diri, Dok. Sebenarnya kalau peran psikiater itu baru nggak terlalu besar untuk mencegah itu, tetapi yang paling penting sekali itu peran masyarakat, lingkungan sosial untuk untuk memberikan dukungan dan meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya kalau di lingkungan sekitarnya seperti yang Dr. Cok bilang tadi, ada anggota masyarakat yang sudah mulai menunjukkan perilaku ke arah sana, udah menunjukkan dia ada gejala depresinya atau sudah ada cerita dia menanyakan tentang kematian itu seperti apa, atau keputusasaannya itu seperti apa, atau perubahan pola hidupnya. Nah, di situ peran masyarakat itu besar sekali. Nah, dari psikiater sendiri itu bisa memberikan edukasi-edukasi dan bekerja sama dengan stakeholder atau kepada adat atau di sekolah-sekolah juga untuk memberitahu bagaimana sih gambaran orang yang akan melakukan bunuh diri itu dan bagaimana pencegahannya pada orang yang akan melakukan bunuh diri. Jadi kebanyakan kenapa dia ingin melakukan itu, karena dia sudah tidak menemukan makna hidupnya lagi. Ya, itu udah keputusasaan di sana. Jadi dia akan merasa kalaupun saya hidup, saya akan menjadi beban buat lingkungan sekitar dan keluarga. Kemudian mereka nggak mau menjadi beban lagi. Nah, kemudian juga ada orang yang ingin melakukan bunuh diri itu, dia biasanya ada rasa tidak takut untuk mengalami kelukaan. Nah, itu kalau di luar negeri ya mungkin ya, kasus bunuh diri itu banyak pada tentara dan dokter. Kalau yang selama pandemi ini, kalau di luar negeri kita lihat banyak dokter melakukan itu karena mereka berkecimpung setiap hari melihat adanya luka, kematian tuh mereka sudah terbiasa seperti itu dan mereka melihatnya ya udah biasa ya seperti udah itu. Nggak terlalu takut untuk melakukan. Nah, selain tadi yang Dr. Cok bilang itu di self hanging, ternyata juga banyak yang meluka, kalau di Bali itu terutama pakai racun karena ini kan daerah yang agraris ya. Jadi kebanyakan memakai itu. Terus kemudian kalau di perkotaan, kalau di perkampungan perdesaan itu dia memakai biasanya obat serangga atau pembunuh gulma. Tapi kalau di perkotaan kebanyakan pakainya pembersih lantai. Gitu. Jadi salah satu pencegahan itu juga akses terhadap benda-benda yang bisa
dipakai mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri. Baik, dokter. Ini yang menarik sekali adalah pentingnya kerjasama. Berarti masyarakat di lingkungan sekitar, keluarga, itu juga harus peka terhadap seseorang yang memiliki ciri-ciri sesuatu atau akan melakukan suatu tindakan untuk bunuh diri. Seperti itukah, Dok? Betul. Karena dengan kepedulian itulah kita jadi tahu dan mereka jadi ada tempat untuk bercerita. Yang tadinya menganggap bahwa ini beban saya sendiri, yang harus saya pikul sendiri, dan tidak tahu harus kemana. Tapi kemudian ketika ada orang menanyakan bagaimana kondisinya, bagaimana perasaan, bahkan hal sederhana, mau kemana pagi ini, itu juga sudah menjadi terkadang pemicu yang luar biasa untuk menyadarkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Dan ketika ini terjadi, tentu akan berimplikasi bahwa kita ini memang betul sebagai masyarakat sosial yang punya konsep menyama beraya yang bisa diandalkan untuk saling memproteksi, saling menjaga, saling peduli dengan kondisi sesama, sehingga tidak harus serta-merta kita hanya bisa menuntut ke pemerintah, walaupun ini sebenarnya tugas pemerintah membuat masyarakatnya jangan sampai berada di dalam keadaan yang sakit, boleh saya katakan. Karena kalau sudah ada kasus bunuh diri di suatu masyarakat, itu menandakan bahwa masyarakat itu berada dalam keadaan sakit. Sakit yang artinya perlu untuk ditangani, perlu untuk dibantu. Namun kenyataannya memang kita lihat sampai sekarang belum ada langkah nyata yang dilakukan. Ya. Misalnya layanan hotline service atau layanan 24 jam untuk mereka yang berada dalam keadaan krisis ini tidak pernah kita dengar. Karena mereka yang ingin melakukan tindakan bunuh diri kita tidak tahu kapan. Meskipun kebanyakan berusaha melakukan di pagi hari. Karena secara biologis juga kita lihat di jam-jam yang menjelang pagi itu ada zat kimia di otak yang mulai menurun yang membuat seseorang merasa tambah putus asa dan tambah berani untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, ketika layanan itu tidak tersedia, kemana mereka? Makanya sering kita baca seorang ditemukan tergantung di tegalan atau di tempat sepi, di kandang babi, di kandang sapi dan sebagainya dengan tali yang sudah tergantung. Tidak ada yang tahu. Karena di sana mereka memang betul-betul merasa sendiri, tidak ada orang yang akan membantu mereka. Dan mereka tidak ingin sebenarnya membebani orang lain dengan permasalahan yang dihadapi. Meskipun tidak jarang kita dengar juga banyak yang sudah menuliskan ceritanya sebelumnya, ada catatan yang pada akhirnya diharapkan mereka yang ditinggalkan ini mau memperbaiki kondisi. Tapi apa yang bisa dilakukan ketika mereka sudah mati dan meninggal ini? Apakah ada cerita yang bisa mereka ceritakan kembali? Tidak ada. Maka dari itu perlu kita membuat mereka untuk sadar, untuk berani menghadapi permasalahan, jangan lari, jangan takut, bahwa kita masih ada kerabat, kita masih ada saudara, masih ada masyarakat, dan masih ada pemerintah yang kita harapkan perannya juga tambah hari tambah meningkat tentunya untuk permasalahan ini. Oke, ketika seseorang ingin melakukan percobaan bunuh diri, seperti di awal Dr. Chok mengatakan bahwa 99,99% itu kalau sudah gantung diri berhasil. Tetapi 0, sekian persen itu yang menjadi pertanyaan ketika melakukan percobaan bunuh diri, kemudian dalam artian gagal, adakah kecenderungan mereka akan mengulangi kembali untuk melakukan hal yang sama, Dok? Ya, sangat besar kemungkinannya, bahkan angkanya dikatakan mencapai 50% untuk mengulang. Jika 50% mereka mengulang, ada kecenderungan 80% berhasil. Nah, ini juga harus menjadi kewaspadaan kita bersama, bahwa kalau mereka gagal melakukan tindakan bunuh diri, bukan berarti mereka terbebas dari upaya bunuh diri itu. Justru ketika permasalahan masih ada di pemikiran mereka, keinginan untuk mati masih ada, maka kemungkinan untuk berulang dan kemungkinan untuk berhasil itu akan tambah tinggi dan membuat mereka betul-betul mengakhiri hidupnya. Dan kalau di permainan boleh dikatakan sudah game over lah, selesai. Tidak ada cerita lagi yang bisa diceritakan. Baik, Dr. Wisnu, adakah kunci untuk mencegah terjadinya kasus bunuh diri ini, Dok? Maksudnya kunci dari untuk
selain kita seperti tadi disampaikan bahwa ini pentingnya kerjasama antara semua lini, semua pihak untuk mencegah terjadinya kasus bunuh diri ini, Dok. Iya. Jadi kuncinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita harus meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian itu Iya. kuncinya juga. Kemudian juga belajar berempati. Kemudian kalau kita sudah melihat tanda-tanda seseorang sudah depresi, stresnya tidak bisa tertahankan. Kalau zaman sekarang tuh kan biasanya dia mulai nulis-nulis di medsos ya. Nah di situ kepekaan kita bisa muncul, kita timbulkan, dan lebih banyak menunjukkan empati. Kemudian menyediakan diri kita untuk mendengarkan, selalu bersedia untuk menjadi tempat istilah curhatan hati. Curhatan ya. Iya. Kebanyakan mereka itu hanya perlu didengarkan, kita diam dan mereka cerita tentang apa yang mereka rasakan, alasan-alasan mereka untuk bertahan hidup, dan alasan mereka ingin mengakhiri hidup. Kalau kita memberikan juga tolong hindari untuk memberikan masukan yang berlebih untuk alasan kenapa mereka harus tetap hidup, karena itu seperti akan menghakimi ujung-ujungnya di endingnya. Apalagi kalau sampai dibilang tidak bersyukur, padahal selama ini mereka sudah bersyukur, atau mereka kurang spiritual, kurang berdoa, mereka sudah terus berdoa supaya masalahnya itu hilang. Tapi dan itu tidak terjadi, maka mereka akan mengalami putus asa yang sudah tidak bisa tertahankan lagi. Jadi bisa dikatakan Dr. Cok ini menjadi kunci juga bagi seseorang ketika menjadi seorang pendengar, bagi seseorang yang menjadi pendengar yang baik, pendengar yang baik, tanpa memberikan judgment terhadap apa yang mereka lakukan. Karena sebagian besar dari permasalahan mereka hanya mereka ingin ungkapkan, ingin sampaikan. Dan mencari pendengar yang baik tidak mudah zaman sekarang. Di tengah orang sibuk dengan dirinya, sibuk dengan statusnya sendiri, dan lupa bahwa ada orang yang membutuhkan tempat untuk mau mendengarkan permasalahan mereka. Ketika kita sudah mendengarkan curhatan mereka, kemudian apa yang harus kita lakukan? Dengan mereka menyampaikan dan kita mendengar, kita jadi tahu apa yang menjadi masalah mereka. Dan ketika kita tahu, maka hal sederhana yang bisa kita lakukan kalau memang ini memerlukan penanganan serius, tentu membawa ke tenaga profesional. Sehingga mereka tidak sendiri. Tetapi kalau mereka tidak cerita dan kita tidak mau menjadi pendengar, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi masalah mereka dan mau kemana harus dibawa permasalahan ini. Sehingga dengan menjadi pendengar ini adalah langkah awal untuk menyelamatkan satu nyawa. Baik, Dr. Cok dan Dr. Wisnu, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana cegah bunuh diri di masa pandemi, masih bersama Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana dan Ida Bagus Gede Wisnu Wardana. Silakan, line sudah kami buka kembali di 0361894800 dan juga di 0361894841. Dr. Cok, ada yang menarik di sini juga, ada motivasi, kemudian daya berjuang. Nah, ini apa yang bisa diambil dari motivasi tersebut untuk mencegah terjadinya angka bunuh diri ini, Dok? Ya, minimal akan memunculkan insting seseorang untuk hidup, bertahan hidup. Karena setiap orang punya insting untuk hidup, insting untuk mati. Dan itu pilihan. Dan dengan kita memotivasi mereka, menanamkan nilai baik buruk, utamanya kalau bisa sejak ini, tentu ada barrier atau filter-filter yang akan membuat mereka kalau berhadapan pada kondisi krisis atau konflik, mereka ada pilihan. Atau yang menyadarkan bahwa ini tidak baik, bahwa ini hal yang buruk, hal yang harus saya hindari. Karena kalau diingat kembali bagaimana ibu saya mengandung 9 bulan, bagaimana mereka melahirkan dan membesarkan, betapa beban yang mereka tanggung, apakah akan saya akhiri dengan hanya menggantung diri? Begitu mudahkah saya menyelesaikan perjuangan ini tanpa memikirkan apa yang sudah dilakukan oleh baik orang tua maupun kerabat
yang dekat mereka. Sehingga dengan motivasi semacam ini, kalau ada sejak dini, tentu kita tidak perlu khawatir masyarakat kita akan melakukan tindakan bunuh diri. Sehingga dulu boleh dikatakan sangat-sangat jarang ada orang melakukan tindakan bunuh diri. Tetapi belakangan menjadi marak. Ini juga tidak terlepas karena perubahan secara global di mana kita dituntut untuk melakukan segala sesuatu secara instan. Baik menghadapi permasalahan itu maupun cara-cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai contoh lah di sekolah, kalau ada masalah dengan pelajarannya, apa yang dilakukan oleh orang tua maupun guru kemudian kepada anak didik ini? Berikan les. Berharap dengan les selesai permasalahan. Tetapi tidak melihat kenapa dia mengalami kesulitan. Apa tidak perlu ada waktu lebih dari guru untuk mereka yang mengalami kekurangan daripada teman-temannya yang lain. Mungkin dia perlu perhatian, mungkin dia perlu diajak ngobrol, ada kendala. Tapi tidak, selesaikan dengan cara instan. Dan semua dibantu. Yang pada akhirnya ketika mereka tumbuh dewasa, menghadapi permasalahan dan harus dengan dirinya sendiri, tidak tahu. Tidak ada orang yang akan membantu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan ini juga membuat mereka memilih kemudian cara instan untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan ini tidak kita inginkan kalau memang punya motivasi juang yang baik, tentu mereka tidak akan memilih cara singkat dengan cara bunuh diri tadi. Baik, ngomongin tentang motivasi, tadi juga saat break ini sendiri, Dr. Wisnu mengatakan ada beberapa case yang cukup mengagetkan juga. Karena perubahan yang cepat ini yang penyesuaian kondisi saat ini sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan? Mungkin penyesuaian kondisi ini sendiri yang menyebabkan seseorang mengalami tekanan seperti itu, Dr. Wisnu. Apa yang harus seseorang lakukan apabila mengalami tekanan selama pandemi COVID-19 ini sendiri agar tidak mengambil langkah yang bisa dikatakan ini bunuh diri seperti itu, Dok? Iya, terima kasih. Jadi memang kalau ditanyakan apa yang harus dilakukan oleh seseorang, ya mereka harusnya prepare, antisipasi. Karena untuk dunia ini kan memang selalu dinamis ya, banyak perubahan yang terjadi. Jadi harus siap untuk mengatasi perubahan atau berdamai dengan perubahan tersebut. Jadi tidak menimbulkan stres. Stres itu sendiri bukan sesuatu yang ditakdirkan untuk dikalahkan, tetapi manusia itu diciptakan bukan untuk mengalahkan stres, tapi dia diciptakan untuk berdamai dengan stres. Dengan begitu, dengan stres yang ada, emosionalnya tidak akan tergoncang, karena faktornya di sana. Dan juga tetap tidak bisa sendiri seseorang itu untuk menghadapi stresor yang menyebabkan dia membunuh diri. Jadi tetap perlu dukungan dari lingkungan sekitarnya. Nah, itu penting sekali. Karena banyak kasus bunuh diri itu bisa dicegah untuk orang-orang yang saat teman-temannya itu empatinya tinggi dan sensitif dan mau mendengarkan calon pelaku bunuh diri ini sendiri. Jadi itu penting sekali. Tidak menghakimi orang itu juga. Yang banyak terjadi itu dia akan menyendirikan diri ke suatu tempat atau apa, tidak putus komunikasi. Apa yang mau disampaikan tidak ada. Nah, itu akan terjadi karena dia juga sudah tidak menemukan lagi makna untuk hidup itu buat apa. Dan dia juga merasa bahwa dirinya adalah beban buat orang lain, seperti itu. Baik, Dokter Cok, ini pentingnya kerjasama, tetapi dokter melihat masih adakah empati dari masyarakat saat pandemi ini sendiri untuk saling berbagi, saling memperhatikan kepada mereka yang seharusnya menjadi bagian juga dalam dunia sosial kehidupan ini. Sekarang ini memang kebanyakan dari kita fokus ke kondisi fisik dan fokus ke ekonomi, sehingga melupakan bahwa kalau mental itu tidak diperhatikan, maka seperti lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kalau jiwa tidak kita bangun, maka badan itu akan rapuh. Untuk itu kami kalau dari fisik kami melihat sudah teman-teman dokter menabuh genderang perang melawan COVID, maka kami dari psikiater tentu juga tidak ingin membuat
masyarakat kita ketika terbebas dari COVID tetapi lari kepada bunuh diri. Maka kita juga akan menyarankan untuk menabuh genderang perang melawan bunuh diri ini. Untuk melawan keterpurukan, melawan ketidakberdayaan, dan dengan konsep-konsep kearifan lokal. Kita punya menyama beraya, kita punya namanya seke-seke yang memang bisa menjadi tempat untuk mengekspresikan emosi. Tentu ini kita harapkan akan saling bersinergi dan mau memperhatikan apa yang menjadi kemampuan mereka untuk membantu sesama di tengah kondisi pandemi ini. Jadi sekali lagi ini pentingnya juga kalau kita melihat tema dari Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini sendiri ya dok ya, pentingnya kerjasama. Ya, kalau genderang perang sudah ditabuh tentu semua harus siap sedia, semua harus bersiap, semua harus juga menyamakan gerakan, menyamakan suara untuk sama-sama menghadapi, jangan sampai kita berhasil dengan fisik tapi gagal kemudian dengan kejiwaan kita. Ya. Dr. Wisnu, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa berkenaan dengan topik kita pada sore hari ini, bagaimana cegah bunuh diri di masa pandemi ini, dok? Terima kasih. Kebetulan tanggal 10 kemarin adalah hari diperingati sebagai Hari Bunuh Diri di Dunia, karena angkanya itu kalau di seluruh dunia itu sangat tinggi. Jadi kalau di rata-rata itu setiap 40 detik itu ada satu kematian akibat bunuh diri. Setiap 40 detik terjadi bunuh diri, angka bunuh diri. Tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia. Iya. Dan kemudian faktor terbesarnya itu bukan masalah orang itu merasa beban atau berat, tapi faktor yang untuk menjadi pencegahnya itu kebanyakan adalah faktor lingkungan sosialnya. Itu sangat penting sekali untuk mereka untuk tidak melakukan tindakan bunuh diri. Baik, Dr. Cho, apa upaya yang harus dilakukan agar angka bunuh diri, kasus bunuh diri ini sendiri tidak bertambah lagi, dok? Ya, mari kita rubah konsep kita, meskipun di bawah tekanan pandemi COVID-19, kita harus bisa merubah konsep bahwa hidup ini adalah memang perjuangan. Hidup ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita lalui, dan perjuangan itu tidak akan berakhir hanya dengan melakukan tindakan bunuh diri. Perjuangan kita masih panjang, dan kehidupan ini penuh dengan segala kemungkinan. Untuk itu janganlah memilih satu cara bunuh diri itu, tetapi pilihlah cara lain sehingga kebahagiaan hidup bisa kita rasakan di tengah pandemi ini. Baik, terima kasih Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars, dan juga ada Dr. Ida Bagus Gede Wisnuwardana SPKJ M Biomed. Beliau merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia Provinsi Bali. Terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbicarakan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kita di Harmoni Bali sore hari ini. Saya Made Sukadana Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.